Halo teman-teman, mari kita belajar bersama lagi materi SKB Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama. Kali ini kita akan bahas tentang identifikasi potensi wilayah yang terkait dengan masalah kesehatan. Identifikasi potensi wilayah yang terkait dengan masalah kesehatan masih dalam kategori persiapan penyuluhan kesehatan masyarakat ya teman-teman. Berikut pembahasannya. Identifikasi potensi wilayah. Pengertian identifikasi potensi wilayah adalah kegiatan penggalian data dan informasi potensi wilayah seperti data sekunder dan data primer yang dilakukan secara partisipatif. Potensi adalah semua sumber daya yang ada atau tersedia dan yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah yang ada ataupun digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Dalam identifikasi potensi wilayah terkait masalah kesehatan, ada beberapa langkah kegiatan. Yang pertama, A. Pembuatan kerangka acuan. Jadi, di dalam penyusunan rencana 5 tahun dan tahunan, pembuatan kerangka acuan lebih sering disebut KAK. Sedangkan dalam langkah kegiatan identifikasi potensi wilayah terkait masalah kesehatan, lebih dikenal dengan TOR. Intinya, mereka sama ya teman-teman, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Selanjutnya, penyusunan instrumen terbuka dan tertutup. Yang ketiga, pengumpulan data primer. Yang keempat, pengumpulan data sekunder dari beberapa sumber. Yang kelima, tabulasi dan pengolahan data dengan komputer. Dan yang keenam, analisa hasil tabulasi data secara analitik. Selanjutnya, mari kita uraikan satu persatu. Pembuatan kerangka acuan KAK atau TOR. Membuat kerangka acuan kegiatan identifikasi potensi wilayah merupakan salah satu syarat untuk mencairkan anggaran atau pembiayaan dan sebagai acuan kegiatan identifikasi potensi wilayah. Isi dari TOR ada 8. Yang pertama, uraian mengenai apa pengertian dan apa keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan tugas pokok dan fungsi atau sasaran program yang hendak dicapai. Yang ketiga, siapa satker atau panitia atau tim atau personal yang bertanggung jawab melaksanakan dalam mencapai keluaran dan siapa yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut. Yang keempat, kapan kegiatan dimulai dan selesai. Yang kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Yang keenam, di mana lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang ketujuh, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedelapan, berapa perkiraan biayanya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah penyusunan instrumen terbuka dan tertutup. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar checklist, kuesioner, pedoman wawancara, kamera foto, dan lain-lain. Jenis pertanyaannya pun terbagi atas terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu responden bebas memberikan jawaban tanpa dibatasi jenis jawabannya. Pertanyaan terbuka baik untuk memastikan subjektivitas data. Dengan pertanyaan terbuka, kita dapat menangkap beragam pendapat tentang suatu hal yang kita tanyakan. Pertanyaan terbuka biasanya diletakkan pada akhir daftar pertanyaan untuk mengetahui pendapat responden tentang hal yang diteliti.
Kerugian dari pertanyaan terbuka yaitu harus dibaca dan dianalisis satu persatu. Yang kedua, interpretasi beberapa pembaca dapat berbeda sehingga sulit disimpulkan. Yang ketiga, butuh waktu dan pikiran yang lebih banyak bagi responden untuk menjawabnya, sehingga mudah bosan. Sedangkan pertanyaan tertutup menggunakan pertanyaan yang jawabannya berupa pilihan. Tidak ada ketentuan dalam banyaknya pilihan. Biasanya berkisaran antara 5 sampai 10 pilihan jawaban. Untuk pertanyaan yang mengukur satu variabel atau pendapat, misalnya kemudahan penggunaan dengan kisaran dari mudah ke sulit, suka ke tidak suka, biasanya pilihannya berjumlah gasal. Untuk kuesioner yang mengukur opini dan variabel yang jumlahnya banyak, seperti misalnya uji musik, lebih baik menggunakan jumlah pilihan jawaban yang genap untuk menghindari banyaknya jawaban yang kosong atau tidak punya pendapat. Keuntungan pertanyaan tertutup ada 4. Yang pertama, mudah dihitung persentase jawabannya. Yang kedua, dapat menggunakan lembar jawab komputer sehingga cepat menghitungnya. Yang ketiga, mudah melacak pendapat berdasarkan waktu. Dan yang keempat, mudah memfilter jawaban yang tidak berguna atau ekstrim. Yang ketiga, pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan identifikasi potensi wilayah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Ada beberapa cara pengumpulan data primer. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak. Sebaliknya, kelemahannya ialah karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Yang kedua, diskusi kelompok terarah atau FGD, Focus Group Discussion. Diskusi kelompok terarah atau FGD adalah upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. FGD memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lengkap dari informan yang biasanya dijadikan landasan suatu program. Keuntungan FGD. Pelaksanaan FGD relatif cepat, lebih fleksibel dalam menentukan desain pertanyaan, bebas bertanya kepada informan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan kerugiannya, waktu rekrutmen informan cukup lama, relatif membutuhkan biaya yang besar. Tujuan FGD adalah untuk memperoleh informasi mendalam pada konsep persepsi dan gagasan untuk suatu kelompok FGD mengarahkan untuk menjadi lebih dari satu pertanyaan-pertanyaan interaksi jawaban. Ini merupakan suatu diskusi kelompok antara 6-12 orang yang dipandu oleh seorang fasilitator atau co-fasilitator. Beberapa tips saat melakukan wawancara. Mulai dengan pertanyaan yang mudah. Mulai dengan informasi fakta. Hindari pertanyaan multiple. Jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport. Ulang kembali jawaban untuk klarifikasi. Berikan kesan positif dan kontrol emosi negatif. Yang ketiga, observasi berkelanjutan. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini,
Peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Dengan observasi, kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Observasi dilakukan untuk menjajaki sehingga berfungsi eksploitasi. Dari hasil observasi, kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Jadi, jelas bahwa tujuan observasi adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan atau tempat penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi, yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus diketahui di mana observasi itu dapat dilakukan. Yang kedua, harus ditentukan dengan pasti siapa saja yang akan diobservasi. Yang ketiga, harus diketahui dengan jelas data-data apa saja yang diperlukan. Yang keempat, harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. Yang kelima, harus diketahui tentang cara mencatat hasil observasi seperti telah menyediakan buku catatan, kamera, tape recorder, dan alat-alat tulis lainnya. Langkah keempat dari identifikasi potensi wilayah yang terkait dengan masalah kesehatan adalah pengumpulan data sekunder dari beberapa sumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti profil kesehatan, laporan tahunan program Promkes, hasil kajian PHBS, dan lain-lain. Data sekunder dikumpulkan untuk diolah dan dianalisa sebagai kelengkapan bahan untuk membuat perencanaan penyuluhan kesehatan masyarakat. Langkah identifikasi potensi wilayah yang kelima adalah tabulasi dan pengolahan data dengan komputer. Pengolahan data atau disebut juga proses pra-analisa mempunyai tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, editing data atau pemeriksaan data. Pengertian dari editing data adalah proses meneliti hasil survei untuk meneliti apakah ada respons yang tidak lengkap, tidak komplit, atau membingungkan. Dan apabila ada kasus seperti ini, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Misalnya, yang pertama, dengan cara mengembalikan ke surveyor. Apabila survei lagi tidak mungkin dilakukan karena respon yang tidak lengkap dapat diganti dengan missing value atau ditulis tidak menjawab. Yang kedua, bisa menyingkirkan hasil survei dengan jawaban yang tidak lengkap apabila jumlahnya kecil dan sampel yang diambil besar. Yang ketiga, dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik. Pemeriksaan data atau editing dilakukan dengan jawaban yang telah ada dalam kuesioner dengan memperhatikan hal-hal meliputi kelengkapan pengisian jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, serta kesesuaian antar jawaban. Jadi jelas ya teman-teman untuk editing datanya. Selanjutnya adalah pengembangan variabel. Spesifikasi semua variabel yang diperlukan yang tercakup dalam data yang sudah terkumpul, atau dengan kata lain, apakah semua variabel yang diperlukan sudah termasuk dalam data? Jika belum, ini berarti data yang terkumpul belum lengkap atau belum mencakup semua variabel yang sedang diteliti. Yang ketiga, coding data atau pemberian kode pada data. Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan.
Misalnya nih, untuk variabel pekerjaan dilakukan coding 1, pegawai negeri, 2, wira swasta, 3, pegawai swasta, dan 4, pensiunan. Atau contoh jenis kelamin, 1, pria, dan 2, wanita. Kegunaan dari coding adalah untuk mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat pada saat entry data. Entry data adalah transfer coding data dari kuesioner ke software. Jadi teman-teman, pengkodean data dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data. Dengan data sudah diubah dalam bentuk angka-angka, maka peneliti akan lebih mudah mentransfer ke dalam komputer dan mencari program perangkat lunak yang sesuai dengan data untuk digunakan sebagai sarana analisa. Misalnya nih, apakah data tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan software SPSS? Cukup paham kan teman-teman? Yang keempat, cek kesalahan. Peneliti melakukan pengecekan kesalahan sebelum dimasukkan ke dalam komputer untuk melihat apakah langkah-langkah sebelumnya sudah diselesaikan tanpa kesalahan yang serius. Yang kelima, membuat struktur data. Buatlah struktur data yang mencakup semua data yang dibutuhkan untuk analisa, kemudian dipindahkan ke dalam komputer. Penyimpanan data ke dalam komputer mempertimbangkan beberapa aspek ya teman-teman. Yang pertama nih, apakah data disimpan dengan cara yang sesuai dan konsisten dengan penggunaan sebenarnya? Apakah ada data yang hilang atau rusak atau belum dihitung? Bagaimana caranya mengatasi data yang hilang atau rusak? Dan yang terakhir, sudahkah pemindahan data dilakukan secara lengkap? Nomor 6. Cek pre-analisa komputer. Struktur data yang sudah final kemudian dipersiapkan untuk analisa komputer dan sebelumnya harus dilakukan pengecekan pre-analisa komputer agar diketahui konsistensi dan kelengkapan datanya. Selanjutnya, tabulasi. Tabulasi merupakan kegiatan menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu. Tabulasi juga dapat digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif variabel-variabel yang diteliti atau variabel yang akan ditabulasi silang. Selanjutnya, cleaning data atau pembersihan data. Cleaning data adalah proses pengecekan data untuk konsistensi dan treatment yang hilang. Pengecekan konsistensi meliputi pemeriksaan akan data yang out of range, tidak konsisten secara logika, ada nilai-nilai ekstrim, data dengan nilai-nilai tidak terdefinisi, sedangkan treatment yang hilang adalah nilai dari suatu variabel yang tidak diketahui dikarenakan jawaban responden yang membingungkan. Selanjutnya, recording data atau pencatatan data. Recording data yaitu proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data ke dalam suatu draft atau aplikasi komputer guna memudahkan dalam mengolah data. Maka perlu adanya recording data yang merupakan bagian dari sesudah tahap coding data. Dan yang terakhir, penyusunan laporan hasil pelaksanaan dengan menggunakan beberapa instrumen. Langkah identifikasi wilayah terakhir adalah analisa hasil tabulasi data secara analitik. Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kegiatan analisis data ini sering digunakan alat bantu seperti penghitungan dengan tes statistik. Fungsi pokok tes statistik adalah menyederhanakan data hasil penelitian yang jumlahnya sangat besar menjadi suatu informasi yang sederhana dan mudah dimengerti. Setelah analisis data selesai dan telah memperoleh informasi, hasilnya harus diinterpretasikan guna mencari makna dan implikasi dari hasil penelitian. Menurut Singarimbun dan Sofyan Effendi dalam Suyanto, Bagong, dan Sutinah 2005, interpretasi atau inferensi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, interpretasi secara terbatas. Peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Interpretasi
Yang demikian ini dilakukan peneliti secara bersamaan pada saat analisis data dilakukan. Yang kedua, peneliti berusaha mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data. Interpretasi yang demikian dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain, serta menghubungkan interpretasi tersebut dengan teori, tahap ini sangat penting, akan tetapi sering tidak dilakukan oleh peneliti. Analisis data terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, analisis data untuk data kategorikal adalah metode tabulasi silang yang juga dikenal sebagai analisis elaborasi. Yang kedua, analisis untuk data bersambung. Biasanya digunakan berbagai teknik atau tes statistik seperti distribusi frekuensi, ukuran analisis varians, analisis korelasi, dan sebagainya. Terima kasih. Semoga cukup jelas ya pembahasan kali ini tentang identifikasi wilayah. Silakan komen di bawah ya teman-teman jika ada pertanyaan.